Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himadikmi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Metro. Di mana podcast Himadikmi ini membahas tentang pendidikan, ekonomi, talkshow, musik, sosial, dan budaya. Bersama saya, Vika Wahyuningsih, mahasiswa angkatan 2022. Nah, pada podcast Himadikmi kali ini mengangkat tema yaitu tentang pengalaman mengikuti program kampus mengajar. Baiklah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita adalah Kak Leli yang merupakan mahasiswa pendidikan ekonomi yang memiliki pengalaman tentang program kampus mengajar. Hai Kak Leli. Hai. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kampus mengajar. Oke, boleh. Sebelumnya, agar teman-teman di rumah lebih tahu siapa sih narasumber podcast Himadikmi kali ini, boleh sedikit kenalan? Silahkan Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leli Satrina ini. Saya merupakan mahasiswa angkatan tahun 2020 yang saat ini masih semester 5 menuju semester 6. Untuk kesibukannya sekarang ngapain saja? Dan untuk kesibukan saat ini mungkin hanya sekedar kuliah. Baik. Nah, sekarang sudah kenal ya siapa narasumber dari podcast sekarang. Selanjutnya kita akan ke inti, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dari saya. Gimana Kak, sudah siap? Oh, tentu saya siap. Iya. Sebelumnya ini Kakak dari mana sih mendapatkan informasi mengenai program kampus mengajar ini? Sebelumnya program kampus mengajar ini kan banyak sekali di-share di sosmed, apalagi di akun-akun Instagram. Kebetulan Kak kelas kita juga ada yang pernah mengikuti kampus mengajar ini. Di sana saya mulai tertarik, apa sih kampus mengajar ini? Saya mencarinya di sosmed, terus bertanya kepada teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mengikuti. Dari sana saya mulai tahu dan saya mulai mendaftar. Oh, seperti itu. Biasanya gitu sebelum mendaftar kita harus konsul dulu dengan dosennya atau langsung daftar aja? Lebih baiknya kita konsul dulu ke dosen-dosennya, kita cari dulu kayak mana selanjutnya baiknya sih gimana gimana gitu. Oke. Terus alasan Kak Leli saya ingin ikut nih di program kampus mengajar ini, alasannya apa? Untuk alasan sendiri, karena kan saya pribadi orang yang pengen belajar di luar kelas, pengennya terjun langsung gitu. Jadi kan lebih seru ya Kak ya? Kayaknya itu ya lebih seru langsung lah ya. Praktek gitu. Langsung berangkat, terus skill kita lebih diasah ketika kita belajar di luar kelas. Kadang tuh kan di dalam kelas itu kan begitu-begitu saja kan belajarnya, jadi kayak efek jenuh, bosan kadang kan. Berpikirlah saya, dan jurusan gitu juga pendidikan ekonomi, wah ini kayaknya masuk nih dengan jurusan saya gitu. Begitu. Terus awal proses mendaftar, persiapannya seperti apa aja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan pertama, tadi tidak lupa kita konsultasi dulu ke dosen atau misalnya ke orang-orang yang sebelumnya pernah ikut kampus mengajar ini, agar kan kita ibaratnya lebih tahu nih arah kita mau kemana. Dan kemudian setelah kita udah memutuskan untuk mengikuti, kita ngisi beberapa berkas. Ada berkasnya juga itu. Ada surat pertanggungjawaban, dimana kan sana banyak sekali ibaratnya tuh persyarat-syaratan yang dimana ketika kita melaksanakan kampus mengajar, kita tidak boleh melanggar hal tersebut. Apabila dilanggar, kita akan kena sanksi. Ada itunya. Nah, seperti apa aja? Dan yang paling penting juga, kita harus kita membuat akun di laman MBKM untuk mendaftar gitu. Untuk mendaftar, namanya itu Merdeka Belajar. Di sana kan banyak juga program-program lain yang diadakan Kementerian Pendidikan ini, tidak hanya kampus mengajar, ada pertukaran pelajar, ada kampus mengajar, magang dan segala macamnya. Oh, banyak ya Kak, nggak hanya kampus mengajar saja. Ya banyak. Oh, seperti itu. Terus biasanya tuh untuk mahasiswa semester berapa? Kalau untuk semesternya itu dimulai minimal semester 4 nih. Ketika kita saat ini mendaftar semester 3 dan pelaksanaan itu semester 4 boleh. Oh, seperti itu. Terus gimana dengan kuliahnya Kak? Kan itu Kakak
biasanya ditempatkan di SMP atau SMA gitu ya, Kak? Gitu. Untuk penempatan sendiri ini sasarannya lebih ke SD dan SMP. Oh, SD SMP. Dan untuk perkuliahan dari pemerintah itu dikasih rekognisi 20 SKS. Jadi Seperti kita nilai yang kita untuk kuliah nanti kita rekognisi dari nilai KM tadi. Oh, jadinya untuk MK di kuliah kampus tidak itu mengikuti perkuliahan. tidak mengikuti seperti benar. itu. Oh, gitu. Terus kalau mengikuti kampus mengajar itu harus punya skill mengajar yang baik atau tidak, atau maksudnya dari awal hanya belajar gitu, atau emang punya skill dia gitu? Untuk kampus mengajar ini kan tidak harus mempunyai skill mengajar terlebih dahulu. Kita kan di sini ibaratnya belajar. Kita belajar, kita pelan-pelan. Gitu. Pelan-pelan kan ini waktunya 5 bulan. Tidak mungkin kita 5 bulan itu kan kita nggak ada proses yang namanya belajar perlahan kan. Nah, di sana kita belajar. Karena yang datang kampus mengajar tidak hanya dari prodi pendidikan. Kemarin saya ketemu sama anak kesehatan malah. Kesehatan ada. Berarti tidak ada. hanya skill di pendidikan gitu ya? Iya. Boleh juga di kesehatan. Boleh, nggak ada kriteria prodi tertentu. Oh, seperti itu. Terus keseruannya di sana atau keluh kesahnya gimana, Kak? Buat keseruannya banyak sekali ya, apalagi kalau kamu suka sama anak kecil gitu, ketemu sama orang-orang baru, ada anak-anak, ketemu sama orang-orang hebat seperti guru-guru di sana. Di sana kita banyak banget dapat pengalaman baru ya. Pertama dalam hal mengajar, terus belajar mengajar di sekolah tersebut, terus kita berinteraksi dengan anak didik. Jadi keseruannya kita ambil di sana. Iya, keseruannya. Terus biasanya itu untuk sekolahan seperti apa sih, Kak? Atau akreditasnya seperti apa? Kalau untuk sasaran kampus mengajar ini, dia sekolah-sekolah yang memang proses pembelajaran itu kurang, dalam artian misalnya nih kemampuan literasi numerasi di sekolah tersebut kurang, sasarannya biasanya ke sana, sekolah-sekolah yang berada di pelosok. Oh, pelosok. Terus Kakak bagiannya di? Saya alhamdulillah kedapatannya tuh di SMP. Di SMP? SMP 2 Batanghari. Wah, ternyata deket ya, Kak, tetangga Lumayan. itu. Tetangga rumah ya? Iya, tetangga rumah. Oke, baik. Seperti motivasi untuk teman-teman tuh agar ayo sih ikut ke kampus mengajar tuh seperti apa? Oke. Motivasi buat teman-teman ya. Kita kan ini di jurusan pendidikan. Otomatis kan kita harus punya setidaknya pengalaman, sedikit skill. Walaupun kita punya ijazah tapi kita tidak punya skill yang memadai, otomatis kita nggak bakal berguna lah. Sekarang sudah banyak sekali lulusan pendidikan ini, apalagi kementerian sekarang kan memberi program kampus mengajar ini untuk mengembangkan kompetisi kita di luar kelas. Jadi manfaatkan kesempatan tersebut. Jadi buat teman-teman harapannya, yuk kita manfaatkan program-program dari kementerian ini. Kalau teman-teman semisalnya tidak suka dengan program ini, saya tidak pengen mengajar, boleh program-program yang kalian pilih. Tetapi kampus mengajar ini menurut saya adalah program yang sangat saya sukai dan saya sangat apresiasi terhadap pemerintah. Gitu. Bagus ya, Kak, programnya. Sangat-sangat bagus. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin lebih tahu lagi tentang kampus mengajar, boleh menghubungi Kak Leli. Jadi baiklah, kita sepertinya sudah saja ya tuntas pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Kak Leli. Terima kasih telah menyempatkan hadir di tempat ini. Semoga pengalaman dan pesan-pesan yang disampaikan Kak Leli bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam menyampaikan terdapat kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.